Halo, hai, Halo, hey, jumpa Zaki. lagi. Setelah tadi kita diundang Diomelin. Mutia sebagai berupa produser untuk mengawali kembali obrolan kota dan keseharian. Dan seperti yang tadi udah kita janjikan ya, Li ya, dengan Yes. beberapa topik yang kita sudah siapkan, kita akan mulai dengan hal yang paling kelihatan Paling akrab. betul. Bahkan nggak usah ngomongin kota pun, ini yang soal satu ini ya itu kebutuhan manusia salah satu yang paling dasar, yaitu soal makan. Juga yang paling enak soalnya diobrolin. Betul. Atau lebih enak nggak usah diobrolin ya, itu ya dipraktekin aja ya. Dipraktekkan sih sebenarnya. Oke. Dan Tapi saya yang tidak tanpa makanan di sini ya. tapi kita bukan mau jadi sumber info tentang sumber tempat jajan atau tempat makan ya, Lia. Kita juga nggak lagi mereview makanan ya. Bukan. Nah, kita harus bilang dulu nih, kita harus banyak disclaimer ini ke Mutualizen. Episode tentang makanan ini bukan berarti kita mau mengulas tempat makan atau tempat jajan atau juga jenis-jenis makanan, dan kita juga bukan mau masak. Iya. Yang mau kita angkat adalah tentang budaya makan dan kaitannya dengan kota. Yes. Mulai dari mana nih, Li? Dari mana? Kita mulai dari, mungkin Zaki bisa bercerita sih pengalaman Zaki di Lund sekarang dan bagaimana sih mungkin street food paling identik ya dengan Betul. kota ya. Street food. Kita itu pintu masuk yang paling kerasa mungkin, yang paling nyata, yang sebenarnya paling menyita. Pertama dia menyita visual karena street food bentuknya adalah dia hadir di ruang terbuka kota dan macam-macam variannya ya. Kalau lazimnya kita ngomong secara umum ya, dulu jauh sebelum pandemi, gejala food truck atau betul. keliling itu, atau kalau kita di Indonesia ya mobil keliling makanan ini. Meskipun bentuknya tidak harus mobil ya. Tidak harus mobil, kalau ada di Indonesia juga ya. Kalau di sini saya pernah lihat ini semacam bajai gitulah. Terus dimodif. Khasnya ada roda berarti ya. Betul. Nah, keliling ada roda. Angkringan juga ada roda, Li. Ada rodanya. Bakso ada rodanya juga. Jadi kayaknya kalau kita mulai dari tentang hal-hal yang pakai roda, makanan dan pakai roda di kota itu yang paling nyata. Berarti dia ada yang model yang street food karena dia berkeliling, kayak semacam street vendor, penjajah keliling ya kalau bahasa Indonesianya. Atau model-model yang dia memang tempat makanan di ruang terbuka kayak ruang jalanan. Dia tidak keliling, tapi dia menjadi tempat yang kemudian jadi penanda kota ya. Kalau di Jogja karena kota pelajar, kota mahasiswa, di ruas-ruas jalan selalu banyak kan. Meskipun secara praktik menyita ruang pejalan kaki, tapi betul. Dia juga jadi ruang kultur kan. Benar. Kaki lima gitu ya, banyak sekali di Jogja misalnya. Dan dilema kadang-kadang memang, satu sisi street food ini membangkitkan banyak ya, nostalgia, memori. Aku yakin Zaki yang ada di Lund juga punya memori tentang street food di Jogja. Tapi di sisi lain juga tadi ya, bisa dalam beberapa kasus menyerobot jatahnya pejalan kaki, karena kadang-kadang mereka tumbuh di trotoar dan di beberapa tempat publik. Ada banyak cara sih untuk ngelihat gejala ini, maksudnya secara konsep dan secara teori. Aku jadi teringat sebelum jauh kita tentang street foodnya sendiri dan eksesnya, aku teringat konsep yang pernah diuraikan teoretikus tentang ruang perkotaan, terutama tentang space ya, sebenarnya tentang ruang atau space, itu Henri Lefebvre dari Prancis. Ya menawarkan gagasan tentang triadik konsep untuk melihat kota itu terdiri dari tiga cara pandang yang harusnya berjalan bersama atau beriring. Kalau boleh kukutip dari yang pertama, aku pakai istilah dalam bahasa Inggrisnya dulu ya. Okay. The material city. Kota itu harus dilihat pertama faktual, dia adalah the material, aspek-aspek yang biasanya kita lihat, ruang terbangun, kemudian hal-hal yang memang bisa secara sensori kita sentuh, kita pegang, kita lihat, kita rasakan, kita cium. Nah, kalau balik ke tentang street food tadi,
The Material City itu hadir di situ kan. Ada perdebatan tentang ruang pejalan kaki atau ini ruang kultural atas produksi ruang dari tadi kaki lima tadi. Itu konkret, itu The Material. Nah, itu cara untuk melihat. Yang kedua itu The Imagine City. Aku kira ini mungkin Ali punya banyak contohnya nih. Imajinasi tentang tempat makan itu dibangun dalam cita rasa yang kemudian muncul dalam The Material tadi kan. Apakah cara mendesain kafe, cara mendesain warung, termasuk bahkan angkringan gaya baru mungkin. Ya kan? Banyak wifi juga sekarang angkringan di Jogja. Ada banyak apa? Ada wifi-nya banyak. Oh ya, nah itu The Imagine City tadi. Kalau kita balik ke soal makanan, ada kota itu juga sebenarnya ruang imajinasi kan, ruang gagasan yang dibayangkan. Nah, kalau misalnya aku bawa ke soal makanan, sebenarnya bisa jadi itu adalah mungkin ya referensi yang kita dapat dari tempat lain, dari kota lain, kita bawa ke situ. Bisa juga itu sesuatu yang diimajinasikan sebagai identitas kita, yang dari akar dari mana. Tapi ini masih imajinasi. Nah, yang ketiga yang menarik, yang aku sering jadi berangkatnya justru dari sini, yang disebut sebagai The Live City. Jadi selain yang The Material, The Imagine City, yang ketiga adalah The Live City, yaitu kota itu adalah ya konkretnya kayak tadi Ali contoh tentang pedestrian, terlepas bahwa itu ada perdebatan, dilema, secara kultural itulah yang dihidupi oleh penduduk kotanya kan. Nggak bisa serta-merta sekedar dicap benar salah ya, kalau kita pakai urusan legal formal, etik atau apapun selalu hitam putih, tapi bertahun-tahun itulah yang menjadi The Live City. Ada masyarakat perkotaan yang memang ini adalah student city, kita misalnya seperti Jogja, umumnya orang membeli makanan harus keluar, tidak memasak karena mereka tinggal maksudnya umumnya tidak kemudian keluarga tapi sendiri. Akhirnya tumbuhlah kemudian kan budaya makan keluar, bukan hanya sekedar jajan tapi memang pemenuh kebutuhan pokok. Nah, itu yang aku bilang tadi, tiga-tiganya ini sama pentingnya. Aku nggak dalam semangat bahwa setiap elemen yang diomong Angri Lefebvre tadi itu lebih penting dari yang lain. Meskipun secara kritis kita bisa juga ngukur banyak kota yang itu terobsesi hanya the materialnya aja. Banyak kota lain yang terobsesi the imagine-nya saja. Banyak kota lain yang terlalu chaotic, nggak diimajinasikan, nggak di material, pokoknya gitu terus the live-nya. Nah, aku pikir ini harus imbang kalau mau mencapai yang disebut tanda petik ideal ya. Balik ke soal makanan ya, gimana dengan budaya makan di kota? Selain soal street food, aku juga lihat misal isu tentang terbentuknya diaspora karena budaya makan tadi misalnya. Oke. Ya, tapi kalau ngomong soal street itu kadang-kadang selalu identik dengan alternatif ya, Zaki. Artinya mungkin nggak kita bisa membacanya juga bahwa munculnya street food itu kemudian jadi alternatif bias kelas juga, ataupun orang merasa lebih mudah menjangkau harga di jalan ketimbang di restoran mahal misalnya ya. Karena kadang-kadang kan ada menu yang sama, tapi orang kemudian bisa membelinya di jalan. Ada nggak Zaki dalam pandanganmu? Ya, aku pikir jelas ya itu, karena pintu masuknya tadi kan street atau jalanan ya. Terbayangkan bahwa sesuatu yang hadir di jalanan, apakah itu akan dianggap lebih murah, lebih terjangkau, lebih populer, ya kan? Meskipun faktanya nggak sesederhana itu kan. Banyak loh tempat makan street food yang juga pertama lebih mahal. Kadang bisa jadi bukan hanya mahal objek makanannya, mahal seluruh proses untuk mengakses, karena dia saking terkenalnya kita butuh waktu berjam-jam hanya untuk makan satu porsi. Bener nggak? Iya, tapi jadi nyambung dengan diaspora tadi ya yang Zaki singgung. Bisa jadi karena kekhasan makanan itu yang hadir di jalan dan kebetulan punya kaitan dengan diaspora ya. Dari suatu tempat hadir di situ menjadi suatu yang unik. Terus kemudian orang ingin mencobanya, mencicipinya. Ada relasi itu, bro? Bisa juga dibilang itu. Tapi mungkin kita harus keluar dari bingkai sekadar street food ya. Street food dalam pengertian budaya makanan jalanan tadi.
mungkin food in general, food in the city maksudku. Misal contoh ya paling sering yang aku lihat di sini, dia terbentuknya kelompok diaspora karena budaya makan tadi ya karena etnis atau karena bangsa. Mula-mula mungkin karena ya faktor atau dampak turunan dari migrasi ya kan. Apakah migrasi karena perpindahan akibat ya maksudnya pencari suaka atau refugee, atau juga bisa migrasi karena ya pekerja migran memang berpindah dan kemudian tumbuh, kemudian pilihannya adalah buka usaha yang mula-mula dimulai sebagai usaha informal tapi lama-lama kemudian menjadi juga sektor formal. Nah, terbentuknya kelompok diaspora yang kayak gitu, aku pikir bisa jadi penjelasan awalnya nggak melulu soal makanannya, meskipun faktanya contoh di Lund atau di kota-kota besar lain di Eropa mudah sekali menemukan label restoran atau misal Thai food gitu kan, atau Thai restoran Thailand ya kan. Nah, menariknya apakah kemudian pasti pemilik restorannya atau penjualnya itu pasti dari Thailand atau enggak? Kita nggak pernah memusingkan itu kan, Thailand. Yang penting kemudian imajinasi tadi, imajinasi bahwa yang disajikan ini autentik, unik, dari situ yang kemudian kita tanda petik kita beli dan kita cicipi. Yang menarik juga sebenarnya nggak ada keharusan bahwa kemudian kalau kita punya label kayak tadi Thai restoran, Chinese restoran atau Vietnamese restoran, otomatis kita akan membeli sesuatu yang super faktual, identik karena dari situ. Yang kita beli kan sebenarnya tadi the imaginary of the authenticity tadi kan. Oke, Zaki, terkait dengan tadi kita udah ngomongin street food, tapi kita juga secara lebih luas kita ngomongin makanan dan kota. Ngomong makanan dan kota, kita nggak bisa lepas dari diaspora ya, orang-orang yang datang ke sebuah kota. Nah itu gimana Zaki? Mungkin bisa berefleksi dari apa yang terjadi di Lund? Ya, dari mana aja termasuk di Jogja. Tapi yang aku paling gampang tuh kalau mau lihat aja. Ini udah melampaui obrolan tentang street foodnya sendiri, tapi food in general ya, food secara umum atau budaya makan. Coba lihat aja label-label tempat makan, apakah itu restoran, kedai, atau apapun yang menggunakan nama daerah atau asal bangsa. Kalau di sini atau di kota-kota lain di Eropa, ya kita pasti paling umum tuh lihat restoran Asia ya. Apakah dia dilabelin Chinese food? Warung Padang sudah ada? Thai restoran. Kalau Lun belum, mungkin sebentar lagi saya akan buka. Berarti ada kesempatan tuh bro bikin. Kalau di Paris sama di Praha, setahu saya juga udah ada. Nanti sebentar lagi dirimu. Mungkin bukan warung Padang ya, menu warteg. Indonesia. Warteg itu yang belum ada warteg. Nah, aku mau bilang kenapa tadi ya kayak pertanyaanmu menghubungkan itu dengan diaspora. Tampaknya di banyak tempat, entah di Amerika Serikat karena migran, entah di Eropa karena juga migran. Apapun alasan migrasinya, atau kalau di Indonesia atau di setiap negara, yaitu karena urbanisasi kan, orang berpindah dari ke tempat yang lebih memberi peluang, dan kemudian mula-mula usaha yang paling lazim adalah usaha-usaha informal yang terkait dengan kebutuhan dasar, salah satunya adalah makanan. Nah, yang aku bilang tadi, apa hubungannya kok sampai menciptakan diaspora? Karena kalau kita lihat apakah itu di Jogja atau di kota-kota lain, label-label itu sebenarnya harus kita kayak mencurigai, harus kita tilik bahwa di balik label itu banyak kisah kan. Bisa jadi ini memang tentang usaha-usaha survival ya kan, usaha-usaha kelompok etnis bangsa tertentu pindah ke kota lebih besar, dan kemudian usaha makanan, dan kemudian ada nuansa tadi, autentisitas dari menu atau dari nama itu sendiri.
kalau dibawa ke contoh yang lebih lokal, kita juga bisa lihat bahwa itu akhirnya kemudian menjadi satu institusi sosial sendiri kan. Contoh lah kalau di Jogja kita tahu Gejala, masih ada nggak nih? Mungkin dikonfirmasi dulu. Burjo, warung Burjo. Kalau warungnya bukan Burjo lagi, tapi warung Warmindo. Karena sekarang tidak menjual bubur kacang hijau lagi. Mie. Mie instan. Sebagian ada yang masih jual. Ya, ya tapi banyak kan mie instan. Yang mau aku tengok sebenarnya bukan menunya, tapi lihat gejala institusionalisasi dari bagaimana mereka mengajak kawan sekampung. Ya kan? Karena kemudian ada citra dan kemudian memang itu dibuktikan oleh fakta bahwa inisiator dan kemudian pengelolanya selalu datang dari daerah tertentu, apakah dia dari Kuningan di Jawa Barat atau itu yang paling sering kita lihat kan, atau dari kota-kota lain di Jawa Barat atau di Pasundan yang kemudian mencoba peruntungan 1-2 keluarga atau teman berhasil, kemudian mereka menginstitusionalisasi kan, setiap berapa periode tertentu mereka berganti untuk memberi ruang kesempatan. Nah, itu yang tadi aku bilang budaya makan di kota juga menciptakan diaspora, itu salah satunya itu. Ya. Tapi yang unik dalam perkembangannya, Li, kita kan nggak selalu bisa tahu betul bahwa setiap label tempat makan tadi selalu kemudian identik dengan kisah kelompok masyarakat dari asalnya tadi sesuai nama tempatnya kan. Contoh lagi kalau dari Indonesia, apakah setiap kedai atau warung Padang itu selalu dikelola oleh orang dari Padang atau dari Minang atau dari Sumatera Barat? Belum tentu kan? Belum tentu. Atau juga mungkin dirimu pernah punya cerita mungkin warung Padang yang di luar Indonesia? Di luar Indonesia ini bukan cerita temanku ya. Di temanku pada yang pernah kuliah di Melbourne kalau nggak salah, dan dia untuk survive di sana sambil bantu di warung Padang. Nah uniknya si pemilik warung Padang itu orang Vietnam. Wah. Memang dari Vietnam asalnya? Orang Vietnam, iya orang Vietnam. Bukan menikah dengan orang Indonesia atau dari Minang juga, bukan? Bukan, benar Vietnam. Itu juga satu hal yang menarik ya. Sama dengan warung Padang di Jogja, itu banyak sekali sekarang warung Padang yang punya orang Jawa, orang Jogja. Nah, itu mungkin itu pintu masuk juga. Kalau tadi Ali membuka dengan terbentuknya diaspora atau kelompok dari etnik atau bangsa tertentu. Kalau di Lun ya diaspora Thailand misalnya dengan jejaring Thai food dan Thai restoran. Meskipun tidak semuanya selalu dari Thailand. Mirip sama yang cerita temanmu tadi, warung Padang. Yang kedua, ada isu lain nih, yaitu soal makanan tuh sering dikaitkan dengan otentisitas. Oke. Misal berandai-andai ya. Kenapa tadi pemilik warung yang di Australia tadi, yang temanmu kerja di sana, kenapa nggak dia buka aja restoran Vietnam misal? Iya, benar. Terlepas bahwa dia punya pengalaman pribadi atau mungkin memang dia belajar serius, maksudnya belajar gastronomi dan memasak serius mungkin dari Minang dan kemudian membuka. Tapi terlepas dari itu semua, kenapa? Nah, menurutku tuh karena warung Padang itu kan sudah punya citra otentisitas kan. Terlepas siapa yang mengelola, siapa yang memasak, siapa yang membuat. Nah, dalam dunia makanan kita juga sering menghubung-hubungkan tadi, balik ke teori Lefebvre tadi tentang the Imagine City. Dalam satu wilayah imajinasi atas kota, itu kita juga menghubungkan makanan tuh dengan citra otentisitas. Dan bisa jadi si restoran Padang yang dikelola oleh aslinya orang Vietnam tadi juga nggak kalah enak kan? Benar, mungkin sudah ada ini ya bro, akulturasi ya. Cita rasa Padangnya sudah bercampur dengan tadi Vietnam. Kalau kita lebarkan lagi ke contoh-contoh tempat makan atau budaya makan yang lain, kenapa sih kita sering menghubungkan dengan otentisitas tadi? Yang kita mau beli itu makanannya atau citra otentisitasnya? Ya, mungkin bisa dua-duanya ya, atau justru mungkin otentisitas itu. Aku pernah ya di salah satu jalan di Godean, itu ada satu gerobak, itu menjual makanan-makanan street food Jepang. Dan penjualnya itu memang orang Jepang. Jadi orang Jepang menikah dengan orang di Godean kalau nggak salah, terus akhirnya dia membuat ada bikin gerobak dan kemudian menjual street food ala Jepang. Nah, otentisitas itu menjadi menarik ya, karena kita membeli pada orang Jepang yang membuat makanan Jepang. Nah, selain otentisitas
menu makanannya. Di situ si pemiliknya tadi juga membukanya dalam masaknya juga dalam konsep open kitchen. Jadi dia kelihatan. Nah, otentisitas itu juga bisa dalam bentuk performance kan berarti? Iya, yes. Bukan hanya makanan jadinya kan, tapi juga tapi bagaimana proses produksi. Nah, betul, performance. Aku juga melihat gejala itu di budaya makan ini, bahwa tempat-tempat yang kemudian pakai konsep open kitchen ya, atau minimal dapurnya transparan, kita bisa lihat, dan beberapa restoran fine dining pun sekarang membuat konsepnya itu kan. Kalau lazimnya kan namanya dapur, secara teknis dia butuh ruang khusus karena dia ada suhu tinggi, safe, keamanan dan sebagainya, otomatis dia akan di dalam tertutup gitu kan. Tapi kan sekarang karena ada, menurut saya itu karena tadi otentisitas tadi, chefnya harus kelihatan dia lagi ngapain. Apalagi tadi kan bener restoran Jepang. Ya? Jangan-jangan Jepang dia memasak dengan tubuhnya, wajahnya, ekspresinya, dan itu semua bagian dari yang kita beli. Apakah itu juga bagian dari otentisitas yang tanda petik kita pingin cicip gitu? Iya, bisa jadi itu bagian dari merasakan ya, mengalami ya, membangun sebuah pengalaman. Jadi kita tidak hanya mengonsumsi makanannya, tapi juga ikut merasakan memproduksinya ya, memasaknya dan lain-lain. Di Jogja banyak ya konsep-konsep dapur yang terbuka, bahkan kadang-kadang mereka ada di luar, artinya disapa dulu dengan dapurnya, dan orang bisa, ya konsep itu menjadi semakin ini ya, mungkin mengikuti tren-tren yang sudah mulai berkembang juga. Banyak juga rumah-rumah yang konsep-konsep yang lama bahwa dapur itu adalah satu yang di belakang, tapi sekarang dapur justru menjadi bagian dari dekorasi itu sendiri, salah satunya. Dan di samping kita bisa melihat langsung bagaimana proses makanan itu dibuat, bahkan kita bisa mengalami peristiwa, bagian dari peristiwa memproduksi atau memasaknya. Tapi juga mungkin itu bagian dari tren juga ya, secara desain arsitektural. Betul. Nah ya, sebelum ke soal desain, ini ceritamu ini tadi ngingetin aku ada contoh lain dari kota lain ini. Aku jadi teringat budaya atau restoran Chinese food yang kemudian berkembang di luar. Di mana ini? Di luar Cina mainland. Maksud saya Chinese food yang kemudian dibawa oleh tadi kelompok diaspora atau migran dan sebagainya. Di banyak tempat. Nah, aku ada satu contoh di Amsterdam. Ini di Belanda, di Amsterdam waktu itu, dan ketika mengunjungi balik, saya balik lagi ke tempat itu karena pertama suka menunya, yang kedua murah dibanding ini, karena Amsterdam terutama di pusat kotanya itu kan kota wisata ya, jadi susah cari makan yang kemudian cukup terjangkau. Ini masuk akal, tapi menarik. Tapi yang membuat saya kembali lagi itu tadi performance-nya. Nah, aku teringat ini sebenarnya bukan restoran fine dining, jelas bukan, atau unik karena tradisi juga bukan. Dia tuh justru franchise sebenarnya. Franchise fokus pada olahan-olahan wok atau sesuatu yang pakai wok, dimasak dengan penggorengan besar. Chinese food pada umumnya lah wok kan. Nah, yang menarik, dia kembali ke akar bagaimana kemudian Chinese food dikenalkan di tempat-tempat di luar Tiongkok, China. Ya, ketika kemudian orang ingin menunjukkan ini loh prosesnya wok. Padahal alasan mula-mulanya sebenarnya wok itu kan butuh suhu tinggi, sangat tinggi, dan kompornya juga tinggi. Jadi kalau dia di ruang terlalu tertutup, nggak ada sirkulasi udara, dan bikin dapur yang pakai sistem itu repot sekali. Jadi harus di depan. Nah, itu secara tradisi. Tapi lambat laun itu menjadi daya tarik. Nah, oleh si restoran ini, dia juga label namanya juga ada kata wok-nya. Kalau tidak salah walk the walk atau gimana, saya lupa, nanti bisa dicari lagi daripada saya juga nyebut brand kan. Tapi yang mau saya ceritakan sama kayak yang Ali cerita tadi, dia sengaja dibalik, justru seluruh aktivitas dapurnya ditaruh di depan, dan yang menarik dapurnya sendiri itu adalah counter. Jadi bukan cuma tontonan, kita menonton orang memasak, tapi juga cara kita, karena dia konsepnya tetap cepat saji ya, bukan fine dining. Jadi kita masuk, pesan dengan orang yang sedang beraktivitas di situ. Jadi kayak konsep warung lah, padahal itu di kota besar, turisme kayak gitu ya di Amsterdam.
Tapi desainnya bagus ya, diolah, kemudian orang tetap bisa melihat aktivitas itu tidak hanya waktu antri di depan, duduk di posisi manapun, karena kemudian dia ada kayak model loft 2 lantai gitu. Kalau kita memilih duduk di atas, kita juga tetap bisa melihat aktivitas si kru di dapur. Karena wok itu jenis masakan yang cepat dan harus dari segar kemudian disajikan. Menunya standar, mulai dari variasi nasi, mie, dan protein, goreng, rebus, ya kan, semuanya sama. Tapi tadi sejak masuk kita tuh sebenarnya kayak masuk menurut saya, pembacaan saya, sehingga saya kembali lagi ke situ. Waktu pertama motif saya cuma pingin makan cepat kemudian jalan lagi kan. Tapi yang kedua, ketiga, dan kemudian ke tahun berikutnya saya kembali lagi, ada kesempatan ke Amsterdam lagi, sengaja saya mampir ke situ. Saya ingin memulai untuk mengalami. Jadi kayak nonton pertunjukan gitu loh. Sensasi apa yang dirasakan? Aku pikir dari krunya sendiri, mereka tidak membuat performannya jadi kayak sengaja atau pakai dramatisasi masaknya api kemana-mana, enggak. Mereka memang harus cepat kru, dan mereka punya sistem shift gantian. Tapi buatku sensasinya adalah pertama dinamik. Jadi yang makan, yang memasak, yang antri itu semuanya kayak satu konfigurasi gerak gitulah. Jadi kita sama-sama berkonfigurasi gerak. Karena yang makan juga harus cepat kan, karena tempatnya bakal mau dipakai yang berikutnya gitu. Yang kedua, ternyata mungkin karena tempatnya kecil dan meskipun mereka punya ventilasi yang bagus, aroma itu berputar-putar di situ. Nah, kemudian ada sensasi ini juga ya kan. Saus kena api, kemudian protein termasak, itu kan tetap lama-lama nikmat. Jadi mungkin itu pinternya mereka juga ya. Kita jadi pingin balik lagi. Jadi aku pikir ini menggabungkan nih, udah dari yang tadi kita diskusikan di awal, the imaginary of authenticity. Satu, jelas ini adalah makanan Asia, minimal dia tidak mengklaim itu Thai food, Chinese food, dia nyebutnya itu Asian food in general ya. Karena ada menu nasi goreng, tapi juga ada menu yang khas dari di luar. Kalau itu nggak bisa cepet-cepet itu ya. Itu slow cook kan. Ini wok semuanya goreng, rebus. Cuman variasi isinya aja. Tapi ya tadi itu menggabungkan satu, imajinasi atas otentisitas. Yang kedua, jelas ini budaya street kan, karena harus cepat orang berganti. Street food juga meskipun dia tidak keliling. Yang ketiga tadi yang Ali bilang tadi, makanan dan desain. Dalam hal ini baik desain desain interior si tempat makan atau restoran, dan juga desain dalam pengertian yang lebih luas, yaitu tadi aku bilang konfigurasi gerak antara semua pelaku. Ada kru yang masak, ada kru yang menyajikan, ada pembeli yang kemudian semua kayak ikut satu konfigurasi gitu loh. Nah itu yang aku kangen nih sejak zaman pandemi kan. Konfigurasi itu kita susah rasakan karena semuanya jadi online kan, kita pesen makan online. Makanannya datang sama nikmatnya, sama menunya, tapi mengalaminya tadi hilang. Iya, betul. Tapi jadi tren baru ya, artinya proses itu terlihat kan kalau dalam instan ataupun berbeda ya bro ya, konsep-konsep seperti itu. Selama ini orang tidak melihat dapur yang transparan, terbuka, dan tiba-tiba itu apakah ada momen tertentu yang menyebabkan orang harus disuguhi dengan performance itu? Karena momen apa sampai kemudian itu menjadi harus perlu? Aku kira sih tergantung lihatnya ya. Jelas kalau dari sisi pintu masuk sederhana, marketing lah, pemasaran. Jelas ada yang disebut sebagai marketing gimmick, atau di dunia itu ya ini prinsip ekonomi, kalau kamu bisa ciptain terus hal-hal yang membuat daya tarik bagi konsumen, itu akan kemudian disambut atau ditolak. Pilihannya kan cuma dua. Ketika disambut akhirnya menjadi tren dan akhirnya menjadi formula. Tapi aku ngeliat ada yang lebih jauh dari itu, ya ini proses kultural. Nggak sekedar itu. Tapi tidak ada satu momen tunggal yang menurutku. Oke, secara kultural apakah ini turunan dari komodifikasi atas makanan? Menurutku nggak sesederhana itu. Nyatanya itu berhasil kok. Maksudnya bukan cuman berhasil dalam arti
orang akhirnya beli. Orang juga banyak yang juga nggak selalu setuju dan sebagainya, tapi itu bagian dari proses. Kalau aku sih senang balik tadi, the production of social space. Jadi terbentuknya ruang-ruang sosial, jadi lewat usaha-usaha yang mula-mula kelihatannya hanya usaha pemasaran atau marketing, tapi ternyata itu proses kultural, dan akhirnya manusia atau orang di kota, baik mereka yang tinggal maupun yang sempat sekedar lewat, kayak aku tadi lewat di Amsterdam, kan saya cuma lewat kan, berarti tidak tinggal. Itu butuh pengalaman-pengalaman dalam waktu yang ringkas, entah karena alasan cuma perjalanan atau karena tinggal. Kita butuh mengalami proses interaksi dengan manusia kota lainnya, dan menurutku tempat makan adalah salah satu dari sekian banyak pilihan ruang bersama yang kemudian bisa menciptakan produksi ruang sosial tadi. Nyatanya tadi kan aku contoh, dalam 2 tahun aku kembali lagi, dan sengaja aku kembali ke tempat itu gitu loh. Ya kan? Bisa saja aku milih tempat makan yang lain, atau aku tuh beli online aja kan, toh bisa beli juga kan online di penginapan dulu. Tapi aku ingin mengalami itu. Nah, aku ngelihatnya karena apa ya? Secara kultural, karena ada keinginan, dorongan manusia urban untuk kemudian tadi produksi ruang sosial bersama-sama. Dan kalau bahasa gampangnya seru. Kalau seru lanjut kan, sampai nanti ada batas proses kultural yang lain. Udah nggak seru lagi nih. Atau disrupsi, karena disrupsi kayak sekarang misal didisrupt oleh pandemi gitu kan. Wah, ini harus berubah. Nah, tantangannya itu sih sekarang, produksi ruang sosialnya ini akan seperti apa. Misal dalam urusan makanan dan kota itu, ketika ya sekarang kita sekaligus di akhir obrolan tentang budaya makan nih, kita tadi ngomongin hal-hal dan contoh-contohnya tadi tuh semua kayaknya jadi nostalgia kan sekarang, Li. Nggak mungkin. Memori ya. Nggak mungkin dialami kan? Iya, betul. Seolah-olah kayak hal yang jauh sekali di belakang gitu. Tapi aku sebenarnya kita mengalami dengan begitu akrab ya. Betul, dan kita terima begitu saja, kayak itu seharusnya gitu. Nah, aku malah ngerasa sekarang ini momen untuk refleksi sih sebenarnya. Jangan-jangan yang dulu kita terima begitu saja itu punya makna yang penting buat keseharian kita, dan dengan disrupsi pandemi ini kita juga sedang mencari bentuk baru model produksi ruang sosial yang terkait makanan tadi. Toh nyatanya konkret lah, semua manusia butuh makan kan? Ya. Nggak semua orang mau atau mampu untuk memproduksi makanannya sendiri. Kalaupun kita mau masak tiap hari, kita tetap butuh bahannya juga dari mana gitu kan. Kita tetap butuh itu. Dengan disrupsi pandemi ini, aku yakin ada proses kultural baru di tadi produksi ruang sosial. Tinggal kita balik, apakah kita bisa secara konseptual ya mengkombinasikan antara yang di-imagine tadi dengan yang the material yang akhirnya konkret sekarang ada di depan kita apa, dan the live. Yes. Saya sebenarnya punya satu pertanyaan lagi, bro. Ini berdasarkan pengalaman ya. Saya pernah mampir juga di Coburg, itu di Melbourne berarti ya. Itu menarik, ada satu menarik, mungkin nggak tahu di Eropa apakah juga sama. Banyak sekali ada warung-warung yang berlabel halal. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan tourism ya, wisata yang di negara-negara yang katakanlah di Eropa, di Australia misalnya. Tapi apa pentingnya, Bro, kemudian label-label itu muncul? Aku pikir itu ada proses sosiologis juga ketika pertama gagasan tentang halal atau halal food ya, terutama halal food itu melintasi ruang atau kelompok Muslim. Jadi sudah beyond itu. Yang kedua, pertimbangannya adalah meningkatnya kelompok-kelompok kelas menengah yang kemudian melintasi ruang sosialnya. Maksudku gini, pejalan-pejalan dari negara berpenduduk Muslim, entah dari Timur Tengah maupun dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, yang dulu mungkin tidak perlu lah atau tidak merasa perlu untuk liburan sampai ke Melbourne tadi atau sampai ke Jepang, yang pengalamanmu juga melihat itu kan. Itu sekarang menjadi hal yang mungkin.
tentu saja itu dorongan global tourism. Tapi di dalam kota masing-masing, entah itu tadi di Melbourne atau bahkan di Lund atau di Copenhagen di sini, sebelum soal global tourism atau meningkatnya kelas menengah dari kelompok penduduk Muslim, ada situasi yang berubah juga, demografinya berubah. Misal kalau kayak di Denmark dan di Swedia, demografi akibat datangnya pemukim baru, terutama pengungsi dari daerah-daerah konflik di Timur Tengah maupun di Afrika Utara yang dari kelompok Muslim, menciptakan demografi baru yang otomatis ada demand baru kan. Karena ada demand baru, demand makanan dalam hal ini, otomatis akhirnya pengusaha-pengusaha makanan juga mementingkan, wah ini juga ada kebutuhan berikutnya. Aku sih ngerasa nggak selalu itu urusannya soal kesadaran pemahaman yang sama dengan komunitas Muslim di banyak tempat. Bisa jadi mula-mulanya karena demand konkret. Makanan ini hal konkret kan. Ketika demandnya meningkat, contoh misal saya di sini sangat mudah untuk menemukan makanan berlabel halal, bukan restorannya tapi makanannya. Di sini tidak perlu restoran membuat label halal karena yang perlu adalah makanannya. Justru orang udah tahu, misalnya kayak besok dirimu ngerasain atau udah pernah dulu waktu ke Tartu dan ke Lund kan, ke semua tempat kebab, makanan paling umum di seluruh tanah Eropa, nggak perlu ada label halal karena itu udah pengetahuan umum semua orang kan. Karena mereka pengelolanya umumnya tadi kelompok diaspora juga, datang dari banyak negara tempat asal atau makanan kebab itu lazim disajikan, dibuat. Mereka akan mengambil suplai daging dan sumber-sumber bahan pangan lainnya dari tempat yang memang sudah punya label halal. Jadi ada dua sisi. Satu sisi dari komunitas penduduk Muslimnya, kesadaran halal food digaungkan di luar komunitas mereka. Yang kedua dari sisi masyarakat yang bukan mayoritas berpenduduk Muslim, ini kesadaran demand, kesadaran permintaan pasar. Lagi-lagi pasar ya. Betul. Yang ketiga menjadi buatku yang lebih menarik buatku, ini menjadi proses kultural baru tadi. Proses kultural baru bahwa misal contoh ini obrolan hanya sekedar obrolan teman ya. Ada teman bukan Muslim, dia sendiri sering bilang aku juga beli daging di situ sama kayak kamu kalau beli yang di tempat itu. Aku lebih suka gitulah. Apapun itu mungkin soal selera personal ya. Soal selera ya. Tapi atau mungkin soal harga, aku juga nggak tahu. Tapi bahwa ekspresi seperti itu makin lazim, dan jangan lupa juga dari sisi ekonomi ini market yang besar sekali. Aku juga nggak menutup mata bahwa banyak pengusaha butcher atau dan importir daging misal yang juga melihat ini pasar yang besar. Yang keempat terakhir ini soal kepraktisan. Kalau itu bahan pangannya berlabel halal, dia menjangkau pasarnya nggak cuma untuk pasar Muslim kan? Iya. Tapi misal selama ini komunitas Muslim mungkin takut ke Chinese food restoran di sini misal. Tapi ketika dia mengambil daging dari sumber yang itu, si restorannya menjadi ramai. Toh dia tidak menjual, misal tidak menjual makanan dari babi atau apa, memang bukan dari daerahnya. Karena tidak semua daerah di Tiongkok misal semuanya mengkonsumsi babi ternyata. Tiongkok itu besar sekali kan, sisi kelompok yang lain. Nah dia mungkin datang dari sana dan dia jualan di sini. Nah ketika dia ambil bahan pangan yang berlabel halal, dia meluaskan potensi pasarnya sebenarnya itu. Jadi ini soal proses perubahan demografi global yang berubah, tapi juga proses interaksi kultural dan juga soal kelas yang juga bergeser, terutama kelas menengah yang makin melampaui ruang-ruang yang lain. Buatku sih dan buatmu juga besok juga itu akan menjadi kemudahan yang luar biasa kan, jadi nggak pusing lagi. Atau enggak? Kalau dulu misal ini tahun berapa sekarang 2021. Aku ingat pertama kali Copenhagen 2008, berarti sekitar berapa tuh 13 tahun yang lampau. Iya, 13 tahun. Pertama kali datang, nah aku juga hanya untuk acara conference seminggu, bilang ke panitianya, saya daripada rumit menjelaskan diet saya ini daging halal, akhirnya saya berubah jadi vegan. Padahal bukan vegan masih sama roti ya. Keputusan sikap
etis dan politik, tapi biar nggak merumitkan mereka gitu loh. Karena waktu itu beda, pemahamannya belum semudah sekarang, sekaligus juga tidak ada supply yang sebanyak sekarang. Maksudnya belum lazim. Juga mudah ya di acara internasional seperti itu juga. Sangat ada penjelasan tambahan juga. Ini ekonomi global akhirnya kan. Iya betul. Dan mana? Itu semua jadi kenangan aja bro sekarang ya. Oh iya ada disrupsi pada saat pandemi. Atau itu juga motif kita kenapa mengangkat topik makanan ini. Sekaligus menghibur mutualizan yang mungkin jenuh dengan di rumah aja, padahal biasanya sore ayo jajan makan gitu. Sekarang tetap bisa jajan tapi online. Mungkin kangen dengan tadi ya, otentisitas lewat performance dan keterlibatan atau konfigurasi gerak warga kota tadi. Sabar ya. Beruntungnya di Jogja mungkin berbeda dengan Lund ya. Mungkin di Jogja masih bisa lah menikmati itu. Karena tidak seketat di Lund sepertinya. Jadi masih bisa ke kaki lima. Angkringan juga masih banyak. Warung burjo tapi juga dengan masih resiko banyak. Terpapar. Bahaya dong. Iya itu. Betul. Mungkin prokes. Ya tetaplah harus. Nah, aku pikir itu nggak akan hilang. Ini disrupsi iya, tapi daya tahan untuk kemudian melanjutkan model-model itu, bahwa kita masih mungkin punya konfigurasi gerak tadi ya, konfigurasi gerak, merasakan otentisitas lewat makanan tuh masih mungkin. Cuman memang kita harus siap bahwa akan berubah, harus ada modifikasi kayaknya. Dan kita sedang mengalaminya itu. Ada kreativitas baru ya. Betul. Dan itu yang nanti kita tunggu. Yes. Oke bro, banyak banget ya udah kita bahas. Jadi kita sudahi. Ya kita akan lanjut di topik-topik lapar juga nih ya. Kenapa? Ngomongin makan juga di samping. Iya, saya jadi lapar. Tadi ya, kenangan jadi lapar nih. Betul. Kebetulan saya semalam bikin. Terus ke Burjo. Mau ke Burjo. Saya Burjo dulu semalam ya? Bikin soto Betawi. Oke. Masih enak. Ya nggak tahu nih, kita coba ya. Udah dari sana. Oke. Tapi ya Betawi di Lund. Masih enak lah. Oke, Li. Ya. Kita lanjutkan di episode selanjutnya dengan topik berikutnya dari makanan. Mungkin nanti kita akan melampaui budaya yang lain di keseharian di kota. Yang jelas akan mengulik hal-hal yang keseharian ya di kota ya, terjadi di kota. Betul. Oke, Zaki. Ketemu lagi? Ketemu lagi di episode yang lain. Tetap terus di Ruang Mutualiza bersama saya Zaki dan saya Ali dari Jogja dan dari Lund. Ya. Salam Mutualiza. Salam Mutualiza.